Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas praktikum IDD, Sustainable Manufacturing System, kelompok 5, kami ingin mempresentasikan terkait praktikum term project kami mengenai forecasting, control chart, ERP, dan juga feasibility study. Anggota dari kelompok 5 ada saya sendiri, yaitu Wildan Arif Iswanto, kemudian Audia Wirda Sandra, Muhammad Ali Fatur Rahman, dan Zafran Zainuddin Usman. Baik, untuk rumusan masalah dan tujuan dengan studi case PT Mabelinda, rumusan masalah yang pertama yaitu metode forecasting apa yang paling tepat untuk memprediksi permintaan produk Hemnes bed frame. Kemudian yang kedua, apakah proses produksi lag coffee table dan Kalax berada dalam kondisi terkendali secara statistik. Dan yang ketiga, bagaimana penerapan sistem ERP dapat mendukung integrasi proses bisnis PT Mabelinda. Kemudian yang keempat adalah apakah proyek pembangunan workshop furnitur PT Mabelinda layak secara finansial. Ketujuan yaitu yang pertama menentukan metode peramalan terbaik untuk mendukung perencanaan produksi, mengevaluasi pengendalian kualitas proses produksi menggunakan peta kendali atau control chart, kemudian merancang sistem ERP terintegrasi menggunakan software Odoo untuk meningkatkan efisiensi operasional, dan yang keempat menilai kelayakan finansial proyek melalui analisis investasi untuk direalisasikan. Yang pertama yaitu forecasting. Di sini di sebelah kiri terdapat tabel data yang mengenai jumlah penjualan dari tahun 2023 hingga 2024. Kemudian kita tambah dengan NIM anggota kelompok kami sehingga didapatkan data finishnya atau data terakhirnya yaitu di sebelah tabel sales plus NIM. Kemudian juga kita ada grafik dari penjualan tahun 2023 hingga 2024 yang kita bisa lihat bahwa setiap bulannya mengalami kenaikan. Kemudian software yang digunakan untuk menganalisa data yaitu menggunakan software Minitab dengan metode perhitungan time series decomposition atau TSD, kemudian moving average, Hodge method, dan Winter method. Indikator penilaian yaitu MAP yaitu mean absolute percentage error, MAD mean absolute deviation, dan MSD yaitu mean square deviation. Selanjutnya, untuk hasil dari penggunaan keempat metode forecasting. Dari data dapat dilihat bahwa time series decomposition memiliki data error yang paling kecil dengan MAP-nya sebesar 3,1, MAT-nya sebesar 182,3, dan MSD-nya sebesar 55.202. Dan moving average memiliki data error yang paling tinggi, yaitu dapat dilihat pada tabel. Sedangkan Holtz dan Winter memiliki data yang cukup baik juga, tetapi nilai errornya lebih besar daripada time series decomposition. Sehingga dapat dikatakan bahwa TSD merupakan metode yang paling optimal untuk digunakan dalam perhitungan ini. Next. Berikut data lag coffee table dan data kalak untuk control chart. Dapat dilihat pada tabel, data lag coffee table memiliki data-data dari beberapa dimensi dengan subgrup yang berbeda. Dan untuk data kalak, dapat dilihat bahwa berisikan jumlah cacat dari sampel yang memiliki ukuran yang sama. Pada data ini, dapat dianalisis menggunakan control chart untuk mengetahui apakah produk masih berada dalam proses yang terkendali atau memiliki beberapa penyimpangan. Next. Dapat dilihat pada chart, X-bar chart dan XS chart dengan penggunaan Minitab dan Excel dapat diketahui bahwa titik pengamatan masih berada di dalam batas kendali atas dan kendali bawah. Sehingga dapat dikatakan bahwa sampel atau proses masih berada di dalam kualitas yang masih terkendali, sedangkan untuk chart perbaikan dapat dilihat bahwa setelah dilakukannya proses perbaikan, keadaan grafik lebih stabil dan lebih terkendali, sehingga semua proses dikatakan masih stabil dan proses berjalan dengan baik. Next. Untuk control chart, T-chart, dan NP chart. Dapat dilihat juga pada pengolahan Minitab dan Excel-nya,
P chart dan NP chart berada di titik batas kendali atas dan bawah. Dan ini diketahui bahwa semua produk atau semua produk yang cacat masih berada di batas kendali dan tidak terjadinya ketidaksesuaian atau proses yang menyimpang. Sehingga control chart ini dapat digunakan untuk menganalisis dan dapat digunakan perusahaan untuk memantau kualitas dari semua produk yang diproduksi. Selanjutnya yaitu Enterprise Resource Planning, yaitu di mana sistem besar yang terintegrasi berbasis komputer untuk melakukan pemrosesan dan pelaporan transaksi data. Nah, dari data yang kita punya, terdapat data vendor, material, dan juga budget yang nantinya akan kita gunakan. Dan kemudian kita pun menggunakan bisnis proses di mana menjadi flow untuk aktivitas langkah-langkah yang terstruktur dilakukan oleh sebuah organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Pada kasus ini, kita menggunakan beberapa departemen yang terlibat, yaitu adanya departemen sales, processing, finance, warehouse, production, dan juga quality control. Nah, pada ERP ini, kita membuat yang pertama Bill of Materials, di mana Bill of Materials ini kita gunakan untuk mencatat beberapa komponen yang kita butuhkan. Kemudian di sini contohnya kita ada dari all product ya. Nah, sebagai sampel kita ada produk untuk membuat Billy box shelf, di mana komponennya ada MDF board, awak thinner board, dan lain sebagainya. Dengan juga quantity yang kita gunakan. Kemudian, yang kedua, kita membuat quotation, di mana quotation ini kita buat untuk ke semua customer. Nah, untuk sampel yang kita tampilkan untuk customer dari Home Depot, dapat kita lihat di sini terdapat beberapa produk yang kita tawarkan ke customer tersebut dengan total quotation sebesar 1.353.450.000 rupiah. Kemudian yang ketiga, kita membuat request for quotation, di mana berbagai vendor yang kita gunakan untuk mensupport dari material yang kita butuhkan. Nah, contoh di sini kita tampilkan dari vendor Paint Pro Supplies Ltd, di mana kita eh, membuat quotation untuk acrylic paint base dengan jumlah total sebesar 36.423.000 rupiah. Dan juga yang terakhir di mana kita membuat invoicing setelah kita mendapatkan final ataupun setelah kita oke dengan customer, kita pun membuat invoicing. Contohnya di sini terdapat customer Home Depot ya, dengan jumlah total biaya sebesar 1.353.450.000 sesuai dengan yang tadi ada di awal ya, yaitu di quotation. Nah, dari ERP, sorry, dari ERP inilah kita mendapatkan beberapa data, yaitu ada BOM atau Bill of Materials, Quotation, Request for Quotation, dan juga Invoicing, di mana data ini akan kita gunakan sebagai acuan data untuk melakukan proses. Terima kasih. Selanjutnya silahkan. Baik, saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh rekan saya. Seperti yang kita ketahui, feasibility study itu dilakukan untuk menilai apakah sebuah pembangunan seperti workshop, furnitur yang contohnya dalam PT Maple Indah itu bisa direalisasikan. Seperti yang bisa kita lihat dari tabel tersebut, dari total investasi atau total investment, bisa kita lihat ada jenis beberapa investasi mulai dari perusahaan, peralatan, hingga hal yang tidak muncul, mengikut dengan quantity atau tahun yang digunakan, terus unit, price, harga, dan tiap tahunnya. Bisa kita tahu nilai investasi awal itu mencakup pembangunan seperti pembelian mesin, pembangunan workshop, atau serta aset lainnya. Mengapa perhitungan ini penting? Karena ini menunjukkan besarnya modal yang harus dikeluarkan dari awal proyek
dan menjadi dasar seluruh evaluasi finansial berikutnya. Pada bagian sama juga, kita bisa melihat depresiasi yang menggambarkan penurunan nilai aset dari waktu ke waktu. Kalau terlihat meskipun depresiasi ini tidak berdampak langsung pada arus kas, tapi hal ini tetap diperlukan karena memberikan gambaran biaya yang terlihat realistis, mempengaruhi perhitungan, serta membantu perusahaan dalam perencanaan keuangan, seperti yang dilihat dari gambar tersebut. Next. Berikutnya, kita bisa lihat dari tabel yang terlihat, yaitu data outcome dan project outcome. Data ini bisa dibilang bertujuan untuk membandingkan kondisi keuangan sebelum proyek itu dijalankan dengan kondisi yang diproyeksikan setelah workshop itu beroperasi. Dari gambar yang kita bisa lihat, terlihat kalau peningkatan kapasitas produksi itu melalui pembangunan workshop yang diperkirakan mampu meningkatkan output dan finansial operasional. Hal ini juga diperkuat karena adanya kenaikan pendapatan setelah proyek direalisasikan dari data yang terlihat pada gambar tersebut. Karena meningkatnya seiring dengan volume produksi dan kemampuan perusahaan yang memenuhi permintaan pasar, seperti pada total project outcome dan ataupun income di tahun pertama hingga seterusnya mengalami peningkatan yang signifikan. Next. Selanjutnya, pada bagian cash flow ini kita bisa melihat arus kas masuk dan keluar selama umur proyek, atau yang bisa kita sebut itu economic age. Dari tabel arus kas tersebut, kita menghitung mulai kelayakan investasi, yaitu net present value atau NPV, kemudian IRR atau internal rate of return, dan payback period. Keberadaan indikator ini penting karena memberikan dasar pengambilan keputusan yang terbilang objektif. Misalnya sebagai contoh, NPV yang bernilai positif itu menunjukkan kalau proyek itu mampu menciptakan nilai tambah setelah mempertimbangkan nilai waktu uang. Lalu di RR yang menunjukkan yang tinggi, misalnya menandakan kalau tingkat pengembalian proyek melebihi tingkat pengembalian minimum yang diharapkan perusahaan. Kemudian dari payback period yang kalau kelihatannya ini bisa terlihat singkat, itu di tempat tersebut diproyeksikan. Maaf. Kalau bisa kita lihat itu yang relatif singkat itu menunjukkan bahwa modal tersebut dapat kembali dalam waktu cepat, sehingga risiko dalam investasi menjadi lebih rendah. Next. Kemudian selanjutnya kesimpulan. Dari keseluruhan ini dapat kita simpulkan, yang pertama, time series decomposition merupakan metode peramalan yang paling optimis karena menghasilkan error terendah seperti MAP, MAD, dan MSD. Itu dan paling mampu menangkap pada pola tren serta musiman dibandingkan metode lainnya. Yang kedua, pengendalian kualitas pada produk Black Coffee Table dan Kellogg's menunjukkan bahwa proses produksi berada dalam kondisi terkendali secara statistik. Dalam catatan, Black Coffee Table itu memiliki rata-rata panjang yang stabil, sesuai spesifikasi dan tingkat cacat permukaan yang masih dalam batas kendali. Kemudian di bagian Kellogg's itu menunjukkan kalau tinggi produk yang konsisten serta jumlah cacat harian itu tergolong terkendali. Kemudian yang ketiga, penerapan ERP berbasis Odoo ini terbukti meningkatkan efektivitas penjualan, transaksi,
keuangan, dan efisien operasional di PT Mebel Indah. Eh, eh, Kemudian selanjutnya integrasi eh, modul penagihan seperti BOM dan purchasing memungkinkan perusahaan mengelola pendapatan, biaya produksi, serta rantai pasok secara real time. Atau kita bisa bilang terstandarisasi dengan arus kas yang lebih tertib, pengendalian biaya akurat, serta lead time yang terkontrol dengan estimasi 4 hingga 7 hari. Kemudian pada sistem ERP menjadi fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang. Dan yang terakhir, proyek investasi PT Mebel Indah layak direalisasikan karena menghasilkan NPV positif senilai 42,59 miliar, IRR 61%, dan payback period selama 1 tahun 6 bulan, yang menunjukkan profitabilitas tinggi, risiko rendah, serta arus kas yang sehat dan berkelanjutan. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.